Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Saya Ria Beta Ristiarini SPD, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Doro, Kabupaten Pekalongan. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Hari ini kita akan mengadakan bincang sersan, serius tapi santai bersama dengan 3 narasumber kami mengenai satu topik yang saat ini masih hangat, yaitu PJJ atau pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Slamet Dumadi. Beliau adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Doro, Kabupaten Pekalongan. Pak Dum, selamat pagi. Bu Ririn, selamat pagi Bu. Lagi apa ya? Kayaknya aku sibuk banget. Sibuk tidak, tapi menyibukkan diri lebih tepatnya seperti itu. Oh Ini iya. sedang bersih-bersih greenhouse Oh, supaya terawat, kemudian tumbuh subur. iya. Pak Dum, Iya. boleh nggak ngobrol-ngobrol sedikit aja? Boleh, silahkan tentang apa, tapi jangan yang berat-berat. Oh iya, iya, siap ya. Pak Dum, Sebatas iya. kemampuan saya juga. Pak Dum, sebenarnya Pak Dum pernah menyangka nggak sih bahwa akan terjadi kondisi semacam ini? Ya, kita kan tahu sudah hampir 8 bulan kita belajar di rumah seperti itu. Apakah Pak Dum pernah menduga bahwa akan terjadi hal semacam ini yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan meluluhlantakkan banyak sekali sendi-sendi kehidupan di negara kita, termasuk salah satunya adalah pendidikan. Iya Bu Ririn, situasi semacam ini tidak ada seorang pun yang menduga pada awalnya, dan setelah kita mengalami kondisi semacam ini juga tidak ada seorang pun yang mau seperti ini. Tetapi karena kita itu harus tetap survive, maka apapun harus kita lakukan dalam rangka mengisi waktu kekosongan itu. Misalnya ya seperti ini, bersih-bersih greenhouse, kemudian menanam, kemudian merawat, membasmi hama. Itu saya pikir cukup menyita banyak waktu dan membuat asik seperti itu Bu Rini. Iya, iya, betul-betul. Nah, kalau boleh tahu, eh, kalau nggak salah kan mulai tanggal 16 Maret ya, kalau nggak salah ingat itu kita kan sudah Iya, mulai betul. harus tinggal di rumah, sama sekali kita nggak berangkat ke sekolah untuk mengajar begitu. Nah, apa yang Pak Dum lakukan selama awal lockdown dulu itu? Saya kebetulan sekali suka melakukan kegiatan semacam ini, jadi tidak hanya di sekolah tetapi juga kebetulan di rumah suka Oh, melakukan iya, iya. itu. Makanya saya tidak merasa tertekan, tetapi justru saya mencoba untuk berdamai dengan keadaan semacam ini dengan melakukan kegiatan yang positif. Ada hal yang selama ini saya lupa, itu membersihkan sawang rumah misalnya. Ya. Hal yang sangat sepele dan menurut kita tidak perlu, tetapi nyatanya ketika kita masuk ke dalam rumah kemudian mengamati itu, ternyata sawang, debu itu bisa kita manfaatkan sebagai cara kita mengisi kegiatan, gitu Bu. Iya, iya. Kemudian ada hal lain yang saya manfaatkan waktu luang ini. Satu diantaranya adalah menyusun buku Bu. Jadi
selama pandemi ini saya berusaha untuk tetap bekerja dalam waktu yang proporsional, artinya kegiatan istirahat tetap ada, kemudian saya juga harus tetap melakukan sesuatu, itu adalah menyusun buku. Oh, nulis Jadi buku gitu Pak tuh? betul. Jadi selama pandemi ini ada 3 buku yang sudah siap untuk terbit. Kemudian kalau ada rezeki nanti moga-moga saja bisa beredar di pasaran. Doakan saja Bu. Kayaknya menarik banget Pak Dum. Nanti bisa kita lanjutkan di tempat lain mungkin karena kayaknya udah mulai panas di sini. Oh iya, kebetulan di ruang sejarah sudah ada Pak Asnawi, kemudian ada Fatur, seorang siswa SMA Andoro yang juga mungkin bisa memberi informasi berkaitan dengan masa-masa pandemi semacam ini dalam hal pembelajaran. Iya. Apalagi Pak As adalah orang yang luar biasa itu. Iya. Itu ya. Iya. Monggo silakan. Oke, monggo. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang juga dengan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Asnawi MPD. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Doro, Kabupaten Pekalongan. Asnawi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat ya, semua sehat ya yang hadir di sini. Nah, Pak Asnawi, pada semester 2 kemarin kan pemerintah memutuskan untuk melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, sebetulnya konsep PJJ yang Bapak tangkap di awal-awal itu seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. PJJ yang saya tahu itu adalah pembelajaran jarak jauh ya. Ya, artinya siswa belajar tidak masuk ke sekolah, melainkan lewat sosial media ya, bisa lewat internet. Nah, sementara saya menggunakan Google Classroom Bu untuk mengajar siswa seperti itu. Iya. Nah, kemudian Bapak kan mengajar matematika ya, dan yang kita tahu itu matematika merupakan salah satu pelajaran yang sulit gitu. Karena jangankan yang tidak mengikuti gitu ya, yang mengikuti pelajarannya setiap hari saja kadang tidak paham seperti itu. Nah, inovasi apa yang Bapak kerjakan supaya PJJ khususnya mapel matematika ini berjalan dengan baik, siswa bisa menerima seperti itu? Untuk menarik minat siswa untuk belajar matematika, saya punya inovasi membuat video pembelajaran. Video pembelajaran. Ya, jadi saya menggunakan PowerPoint, kemudian saya rekam. Ya. Jadi bentuknya ya seperti guru mengajar di kelas dengan kata-kata yang biasa, yang wajar, tidak kaku seperti yang lain terus durasinya panjang. Kalau saya enggak, ya. Jadi langsung ngomong di depan kamera apa adanya. Jadi karena menurut anak-anak itu ya jangan terlalu pakem-pakem, jangan terlalu keras ya. Jadi santai. Kemudian saya juga punya slogan matematika itu mudah dan mengasihkan seperti itu ya. Iya, jadi tidak terlalu sulit matematika itu, asal kita itu intinya banyak berlatih. Dan mengasihkan itu artinya ya kita seperti main-main loh, sudah ada aturannya, ada polanya. Matematika itu kan justru menurut saya lebih mudah Bu, tidak menghafalkan yang serius itu. Jadi saya buat ringan, santai dan menarik untuk siswa. Itu yang saya lakukan di Google Classroom. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak video yang Bapak hasilkan? Kira-kira 25 video Bu sampai saat ini. Jadi paling enggak kalau saya sempat ya 1 hari buat, paling lama ya 3 hari. Soalnya itu tadi saya buat konsep, PowerPoint ataupun yang lain. Kemudian saya langsung rekam di situ. Dan biasanya saya malam-malam Bu, karena rumah saya pinggir jalan. Jadi ya gangguannya itu tergantung oleh suara kendaraan lalu lalang seperti itu Bu. Jadi durasinya paling lama 10 menit. Jadi supaya siswa tidak terlalu jenuh.
Karena itu tadi kalau terlalu bertele-tele nanti siswa jadi pusing Iya, katanya. kuotanya juga Pak. Ah, itu kota. Tapi kalau pakai Google itu lebih ngirit, Bu. Oh, Ya. ya. Makanya saya pilih Google Classroom. Jadi walaupun sinyal kecil, kuota sedikit itu lebih menguntungkan timbang yang lain. Iya, menarik sekali ya. Iya. Berikutnya ke Fatur Rahman. Ya, Fatur Rahman ini adalah siswa kelas 12 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Doro. Nah, Fatur, coba bisa kamu bagi di sini pengalaman kamu selama mengikuti PJJ, kesan kamu selama mengikuti PJJ. Iya, kesannya ya pembelajaran jadi tadinya tatap muka di dalam ruang kelas jadi cuma menggunakan internet, itu ya sangat tidak efektif menurut saya karena belajar di dalam kelas dengan di internet dengan menggunakan handphone itu berbeda karena saat kita belajar di ruang kelas itu seperti ada tantangan untuk belajar karena kan ada siswa yang siswa itu lebih unggul dari saya harus lebih unggul dari dia, jadi ada semacam perlombaan secara tidak langsung dan itu juga terbatas karena jaringan internet yang tidak merata di Indonesia. Bayangkan saja di Indonesia itu di Pulau Jawa itu belum merata, entah itu di desa itu di desa 1A bisa, desa B nggak bisa. Itu bayangkan itu di Pulau Jawa itu pusat peradaban tapi belum merata, apalagi di pulau-pulau yang lain seperti Kalimantan, Sumatera, Papua itu gimana, itu kan itu PR untuk pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas internet di Indonesia. Kemudian pembelajarannya ya menurut saya juga kurang efektif karena guru cuma itu upload materi dan langsung Latihan latihan soal soal gitu itu ya. kan siswa jadi ya kayak iya. gitu ya. Ya sebenarnya tugasnya itu sedikit daripada sekolah konvensional itu, tapi kan karena cuma upload materi terus soal itu kan jadi sulit, jadi terlihat banyak gitu. Ya, kembali ke Pak Dum. Kita tadi kan belum selesai ngobrol-ngobrolnya di sana. Kembali ke aktivitas Pak Dum untuk mengisi PJJ. Tadi Pak Dum sempat bercerita bahwa Pak Dum itu menulis 3 buku. Iya, betul. Bisa diceritakan lebih lanjut? Ya, tentang 3 buku ini, yang pertama berkaitan dengan kebetulan untuk kenang-kenangan saya 25 tahun mengajar pas nanti bulan Desember ini. Sudah tersusun 325 halaman. Ya. Banyak sekali. Nanti beli ya, Pak As juga nanti. Siap ya. Terus yang kedua berkaitan dengan sejarah di Pekalongan, yang saya pikir bahwa sejarah lokal di Pekalongan masih jarang diungkap oleh para ahlinya. Ya sudah, untuk saya sebisanya lah menulis tentang sejarah Pekalongan sekitar tahun 45-49. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan anasir-anasir Hindu dan Buddha di Pekalongan dan Batang. Anasir. Iya, anasir itu ya tinggalan-tinggalan. Iya. Itu kira-kira seperti itu, tetapi saya berharap untuk Ibu dan Bapak guru di rumah jangan berkecil hati, karena kalau toh tidak menulis buku seperti saya, ini adalah saat yang tepat ketika kita mau juga mempedulikan kepentingan kita dalam hal kenaikan pangkat yang pada umumnya dikeluhkan oleh banyak guru. Kalau toh tidak menulis buku, mungkin juga menulis. Nah, ini saya punya contohnya, Bu Ririn. Menulis diktat semacam ini. Ini juga diktat yang mungkin bisa kita modul ya, betul ya, modul ya. Modul yang bisa kita gunakan untuk lampiran kenaikan pangkat. Dan satu hal lagi Bu Ririn yang mungkin juga perlu kita
kerjakan dalam situasi yang semacam ini adalah pembuatan PTK. Jadi selama ini masih sering kita dengar banyak guru yang mengeluh tidak bisa naik pangkat karena pengembangan keprofesiannya yang kurang itu. Barangkali saja ini adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan bahwa kita harus mempedulikan diri kita dan kita mulai menyusun kegiatan-kegiatan itu untuk kedepannya, sehingga selama ini orang selalu mengatakan bahwa guru kenapa kok tidak bisa naik pangkat gitu. Nah, barangkali ini adalah masa yang tepat untuk kita semua introspeksi, kemudian memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kalau menurut saya Bu, bahwa tidur ya manusiawi ya, artinya dalam situasi yang seperti ini kita istirahat lebih banyak, oke, tidak apa-apa. Tetapi pada bagian tertentu kita juga harus memanfaatkan waktu itu untuk kegiatan kita ke depannya. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, kemudian kita ke pertanyaannya mungkin lebih umum ya untuk semuanya. Baik Bapak Guru maupun Fatur sebagai siswa. Tidak bisa dipungkiri ya bahwa dengan adanya PJJ Niki ya Pak ya, itu siswa jadi punya ketergantungan terhadap teknologi, dalam hal ini adalah internet, HP atau laptop dan lain sebagainya. Sehingga sempat muncul kesan ya sepertinya bahwa oh ternyata belajar itu tidak harus ke sekolah, belajar itu nggak harus dibantu guru gitu. Kita bisa kok belajar dengan tanya Mbah Google gitu, istilahnya seperti itu. Nah, sehingga kemudian seolah-olah peran guru itu kemudian menjadi tidak penting. Ya, saya minta ya boleh pendapatlah seperti itu. Apakah benar bahwa dengan adanya PJJ ini, apakah benar bahwa peran guru itu bisa digantikan oleh teknologi, dalam hal ini internet? Monggo siapa dulu? Mas Rawi. Oke, kalau menurut saya guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun Bu ya, karena tujuan dari sekolah itu kan membimbing, mendidik siswa supaya punya karakter yang bagus. Jadi kalau dengan tatap muka langsung kan kita tahu persis keadaan siswa dan siswa juga merasa diayomi. Tapi kalau hanya menteleng saja di depan laptop itu seperti apa nanti, saya malah mikirnya seperti apa nanti manusia zaman akhir seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau maaf ini kembali lagi ke masalah kenaikan pangkat Bu ya. Memang bagus apa yang disampaikan Pak Slamet Dumadi, kalau bisa kita selalu memanfaatkan waktu luang untuk membuat Pak? Karya tulis ya, seperti PTK dan seterusnya, itu bagus. Tapi kadangkala Bu, sudah ada guru yang seperti saya itu sudah 3 kali membuat PTK itu ternyata di tim penilainya selalu gugur Bu. Oh gitu, ditolak gitu ya Pak? Ditolak, ya mungkin satu penilai sudah goal, tetapi penilai yang satunya tidak menilai, artinya tidak memenuhi syarat, sehingga sudah 3 kali ini saya maju ternyata putus harapan saya. Nah itu yang membuat para guru itu jadi malas lagi Bu untuk berkarya seperti itu. Nah makanya saya pesan kepada tim penilai dan seterusnya itu yuk jangan terlalu dipersulit gitu. Mongsok sudah 4, saya itu sudah dari 2008 sampai sekarang 2020 sudah 12 tahun Bu, nggak naik pangkatnya. Coba dibayangin, itu hanya satu, coba yang lain seperti apa. Dan banyak yang mengeluhkan seperti itu. Pak Dum? Barangkali Fatur dulu. Fatur dulu, gimana? Apa benar menurut kamu peran guru itu bisa digantikan oleh internet? Iya, menurut saya sih Google itu teknologi dan search engine itu lebih pintar dari guru. Tapi kan guru kan mempunyai hati, mempunyai perasaan untuk bisa membimbing dan mengajari tidak hanya secara akademik. Guru itu lebih berperan dalam meningkatkan mental siswa, keberanian dan keteladanan guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Jadi
menurut saya teknologi itu hanya bisa menjadi literatur dan hanya sebagai pendukung dari pembelajaran pada kehidupan manusia. Terima kasih. Pak Du? Kalau menurut saya, apa yang dikatakan oleh Pak Asnawi, oleh Mas Fatur, itu sebenarnya kan sudah mengerucut bahwa seberapa canggihnya sebuah teknologi, tetapi yang namanya pembelajaran itu adalah mengasah kepribadian. Makanya itu tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Itu kira-kira seperti itu dari simpulan Pak Asnawi dan Mas Fatur, yang barangkali juga Bu Ririn juga akan mengiyakan. Ya, singkat, Ya, padat dan semoga jelas. PJJ itu cepat berakhir, Bu. Iya. Corona cepat pergi sehingga siswa tidak merasa dirugikan, Iya. guru juga bisa ngajar di sekolah dengan baik. Justru PJJ itu bukan berarti kita santai di rumah, Bu. Justru malah tugas kita itu lebih banyak kalau menurut saya, menyiapkan materi, membuat video, ngoreksi dan seterusnya. Itu malah lebih Justru lebih ribet ya Pak. ribet, Pak. Lebih Tapi ribet. kalau di depan kelas kan kita bisa guyon sama Iya. anak-anak, itu kan lebih fresh gitu, Bu. Betul. Iya. Ya mudah-mudahan saja cepat berakhir, Bu. Iya. Nah, ini menarik sekali tadi dikatakan Pak Asnawi bahwa ternyata untuk melaksanakan PJJ itu bagi Bapak dan Ibu guru itu ternyata banyak persiapannya, dan mungkin ini yang tidak dilihat oleh masyarakat umum ya, sehingga sempat muncul semacam Makan gaji buta. Iya, statement bahwa Bapak dan Ibu guru itu selama PJJ itu makan gaji buta, karena memang kerjaannya tidak terlalu terlihat ya. Nah, kalau biasanya jam 7 harus di sekolah, kemudian masuk ke kelas seperti itu, mengajar dari pagi sampai sore, ini kan enggak. Nah, bagaimana tanggapannya? Ya, jadi PJJ itu malah tambah capek, Bu. Seperti saya katakan di muka, saya membuat video itu malah malam-malam. Jadi 24 jam. Kalau ngajar, kalau berangkat jam 7 pulang setengah 4 iya. sudah beres. Iya. Sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi kalau di rumah mantau ini anak ngerjakan tugas apa enggak, Iya. terus buka WA, mengkomunikasi kepada siswa tengah-tengah malam. Kadang siswa jam 10 malam juga tanya, Pak, saya sudah mengumpulkan tugas apa belum, sudah masuk atau belum. Itu malah tambah Lebih capek ya Pak. Capek. Iya, istilahnya kerjanya lebih lama lagi, malah 24 jam begitu. Pak Du, apa juga merasa seperti itu? Kalau menurut saya, biar orang lain mengatakan seperti apa, karena orang lain tidak tahu. Sementara kita sendiri sebenarnya dalam tugas yang semakin lebih banyak, dan kemudian juga tanggung jawab kita terhadap masyarakat itu tadi. Sehingga saya berharap agar teman-teman guru tidak terlalu menyolok mata ketika di rumah terus rame di teras bercengkerama dengan keluarga. Ya bolehlah itu dilakukan, tetapi jangan sering-sering, karena nanti akan dilihat orang sebagai guru yang tidak punya pekerjaan, makan gaji buta dan seterusnya. Padahal siapapun ya Pak Asya yang mau kondisi semacam ini. Dan saya berharap anak-anak yang menonton di rumah, mari kita berdoa bersama-sama agar situasi semacam ini segera berakhir dan ada kerinduan di sini untuk ketemu dengan kalian. Jangan berpikir bahwa kalian saja yang ingin bersekolah, tapi kami pun ingin bercengkrama dengan kalian. Asiknya di dalam kelas, sehingga 45 kali 2 kali 45 menit itu tidak terasa di dalam kelas. Itu kira-kira seperti itu. Mungkin diamini juga Pak As. Iya, gitu Bu. Iya, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Ya, dari apa yang sudah kita perbincangkan ya sedikit banyak bisa saya simpulkan ya bahwa ternyata dengan adanya PJJ ini salah satu poinnya adalah peran guru itu tidak bisa digantikan 100% oleh internet atau apapun. Dan kemudian kepada
Bapak Ibu guru, ya diharapkan supaya bisa memanfaatkan waktu selama PJJ ini di mana tidak harus full di sekolah, supaya bisa digunakan untuk ya mengasah diri supaya bisa menghasilkan karya yang baik, juga bisa memberikan manfaat yang lebih lah, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, khususnya adalah kepada para siswa. Ya, dengan berakhirnya perbincangan ini, saya Ria Beta Ristiarini menyatakan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang sedikit bisa kami berikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.